kisah yang dikisahkan oleh Sayyidatina Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya, yang memberikan suatu keutamaan dan fadilah orang-orang yang gemar bersedekah dan diberi pertolongan oleh Allah, ya, dengan suatu pertolongan yang di luar nalar. Karena sedekah itu bagi Allah memberikan datangnya rahmat dan kasih sayang Allah kepada mereka yang suka bersedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Masal muslimin, pemirsa video dakwah kami rahmatan lil alamin yang dimuliakan Allah, berkhusus jemaah Al-Kausar, sumber teman yang dimuliakan Allah. Ada suatu cerita yang memberikan inspirasi, kisah yang dikisahkan oleh Sayyidatina Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya, yang memberikan suatu keutamaan dan fadilah orang-orang yang gemar bersedekah dan diberi pertolongan oleh Allah, ya, dengan suatu pertolongan yang di luar nalar. Karena sedekah itu bagi Allah memberikan datangnya rahmat dan kasih sayang Allah kepada mereka yang suka bersedekah. Oleh itu, dalam kisah ini semoga memberikan satu semangat baru pada kita semua umat Islam untuk gemar bersedekah dan kebaikan dan bersedekah dalam hal fisabilillah, yaitu menekan agama Allah dan menguatkan syiar Islam. Muslimin yang dimuliakan Allah, demikian suatu kisah yang diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah, ya, menceritakan bahwasanya ada seorang wanita datang kepada Nabi Muhammad SAW, sedang tangan kanannya dalam keadaan lumpuh. Wanita itu berkata, "Wahai Nabi Allah, sudahkah kiranya engkau memohon kepada Allah, semoga dia menyembuhkan tangan saya." Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Apakah yang menyebabkan lumpuhnya tanganmu itu?" Wanita itu menceritakan, "Pada suatu malam, saya bermimpi seakan-akan hari telah tiba. Jadi hari akhir zaman telah datang, yaitu kiamat. Neraka Jahim telah menyala-nyala dan surga telah tersedia. Saya mengetahui ibu saya di neraka Jahanam. Sedang di tangannya terdapat sepotong lemak dan di tangan yang satunya terdapat sepotong kain lap, yaitu kain pembersih. Dengan lemak dan kain itu ibu menahan panasnya api neraka. Pada waktu itu saya berkata atau bertanya kepadanya, mengapa ibu di dalam jurang neraka ini, sedangkan ibu dahulu adalah orang yang taat kepada Allah dan ayah pun telah merelakannya. Ibu menjawab, "Hai anakku, aku di dunia adalah kikir. Aku adalah paling bahil dan di sini adalah tempat orang-orang yang kikir dan bahil." Saya bertanya lagi kepada ibu,
apakah artinya lemak dan kain yang ada di tangan ibu itu? Kemudian ibu menjawab, keduanya itu yang pernah saya dermakan, yang pernah saya berikan dan pernah saya sedekahkan kepada orang-orang sekitar saya. Dan saya belum pernah berderma atau bersedekah selama hidup saya di dunia kecuali dengan keduanya itu. Saya bertanya lagi, di mana ya? Ibu menjawab, ayahmu adalah seorang yang dermawan. Maka dia tinggal di tempat yang orang-orang yang dermawan pula. Maka saya pun datang ke surga dan ternyata ayah saya sedang berdiri di telaga engkau ya Rasulullah, yaitu telaga Kausar. Dan ayahmu memberi minum orang-orang yang ada di sana. Saya berkata kepada ayah, wahai ayahku, sungguh ibuku dan juga istri ayah yang taat kepada Tuhannya, sedang ayah pun telah rela kepadanya, sekarang ini berada di neraka jahanam terbakar. Padahal engkau ayah memberi minum orang-orang yang dari telaga Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, berilah ibu minum dari telaga ini. Ayah berkata, hai anakku, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengharamkan orang-orang yang kikir, orang yang bahil, dan orang-orang yang berdosa dari telaga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan tanpa izin ayahku, saya mengambil air telaga atau satu gelas dan saya berikan kepada ibu yang kehausan. Tiba-tiba ada suara demikian. Mudah-mudahan Allah melumpuhkan tanganmu karena engkau telah memberikan minum kepada orang yang durhaka lagi kikir dari telaga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya terbangun dan ternyata tangan saya telah lumpuh seperti ini ya Rasulullah. Selanjutnya Siti Aisyah radhiyallahu berkata, setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan wanita tadi, maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tongkatnya pada tangan wanita itu, seraya Rasulullah berdoa, ya Allah, dengan kebenaran mimpi yang diceritakan oleh perempuan tadi, maka sembuhkanlah tangannya. Maka tangannya menjadi sembuh seperti semula seketika itu juga dengan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalah muslimin yang dimuliakan Allah, ini cerita yang benar dan ini kisahnya benar. Karena dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, sifat dermawan itu bagaikan pohon di surga yang dahan-dahannya melengkung menjolok ke dunia. Maka barang siapa yang mengambil satu dahan dari pohon di surga, maka dia akan dibimbing di surga. Dibimbing untuk masuk ke surga dan diarahkan dengan mudah masuk ke surga. Dan sifat kikir itu bagaikan pohon di neraka yang dahan-dahannya melengkung menjolok ke dunia. Maka barang siapa yang mengambil sebatang dahan di neraka, maka dia akan dihalau ke neraka. Inilah fadilah dan keutamaan serta hebatnya sedekah yang dikeluarkan hanya untuk menguatkan dan mensiarkan agama Islam dan hanya semata-mata mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jika dia mengalami kesulitan, maka dengan sedekah itu Allah berikan pertolongan kepada hambanya yang suka dan gemar bersedekah. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang dermawan itu dekat dengan kebenaran dan dekat dengan sesama makhluk. Orang yang kikir itu jauh dari kebenaran dan jauh dari sesama makhluk. Sebagaimana sabda Nabi, ya, al-bakhilu la yadkhulul jannah walau kana zahidan. Orang yang kikir itu tidak akan masuk ke surga meskipun dia itu seorang zahid, orang yang meninggalkan urusan dunia karena kesibukan beribadah. Ayat muslimin yang dimakan Allah, itulah ya kisah betapa hebatnya karunia Allah
terhadap orang-orang yang bersedekah. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.